Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita bagian keempat yang berjudul Janin Dalam Toples. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Brak, brak. Suara pintu ditabrak terdengar keras sekali. Di luar, Danar sangat terkejut sekali. Ia tidak mengira kalau kakinya akan menginjak papan kecil yang tergeletak saling menindih. Kakinya kaku seketika, bahkan ia tidak bisa untuk berlari dan bersembunyi. Pengaruh dari kekuatan magic kakek yang jadi sesembahan bapaknya telah mengikatnya sehingga tidak bisa berlari. Pintu terbuka dan Barda dengan cepat mencari sumber suara itu. Matanya melotot begitu melihat anaknya sedang tertunduk ketakutan dekat dinding kamar. Badannya gemetar dan menggigil. "Danar," teriaknya, "apa yang kau lakukan di sini?" Danar diam, mulutnya terasa kaku. Ia tak bisa menjawab pertanyaan bapaknya. "Bawa masuk, Barda." Sebuah suara serak seram terdengar di telinga Barda. Suara dari Ki Roh Bayek yang marah karena ritualnya terganggu. "Baik Ki, akan saya bawa." Barda lalu menarik tangan Danar dan menyeretnya masuk ke dalam ruangan itu. Tubuh Danar seakan lemas dan tak berdaya. Ia merasakan semua tenaganya hilang. Setelah membawa Danar ke hadapan Ki Rombayak, Barda segera menutup pintu kamarnya kembali. Ia tak mau ada orang yang melihat apa yang terjadi di kamar ini. Baju Ki Rombayak nampak melambai di atas asap, yaitu di atas asap kemenyan. Ia terlihat hanya separuh badan dan berbentuk asap. "Engkau harus mengikuti ritual ini dan melanjutkan apa yang sudah keluargamu lakukan. Kalau tidak, maka semua kekayaan bapamu akan hilang dengan cara tak wajar. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan jadi tumbal ritual ini. Engkau harus meneruskan apa yang bapak kamu lakukan, Danar. Kalau tidak, maka bencana akan menimpa keluarga kita. Bapak juga tahu engkau yang mengambil buku kuno bapak di dalam lemari. Bapak biarkan itu memang supaya kamu tahu perlahan dan mempelajarinya, sehingga kamu tidak kaget nantinya," kata bapaknya kepada Danar. "Baik Ki, baik Pak, saya akan melanjutkan semua apa yang sudah bapak mulai. Saya juga tak mau hidup miskin nantinya, maka ritual akan aku jalankan juga sebagai penerus bapak." "Baik kalau begitu. Sekarang aku pergi, bapakmu akan memberitahu apa yang harus dilakukan. Dan ingat buat kamu Barda, siapkan tumbal selanjutnya, atau kamu dan istrimu yang akan jadi tumbal. Dan kamu akan menjadi terlihat tua." Lalu kakek-kakek tua yang dipanggil Ki Rombayak itu lenyap hilang dari pandangan. Suasana mendadak hening di tengah malam itu. Suara Ki Rombayak begitu terngiang di telinga Barda dan istrinya, sangat membuat risau. Hal yang baru saja mereka dengar. Selama ini mereka memang bisa selalu tepat memberikan persembahan pada Ki Rombayak, tapi bulan ini mereka tak bisa memenuhinya, sehingga akibat dari itu akan mereka terima. Kamu sudah tahu sekarang apa yang bapak lakukan selama ini. Untuk itu
sekarang kamu harus membantu bapak dan ibumu untuk melancarkan usaha bapak ini. Bukankah kamu tak mau keluarga kita miskin dan bapak juga ibumu mendadak menjadi tua? Bapak ingin abadi dengan wajah yang tak bisa menua, dan syaratnya melakukan persekutuan dengan Kirombayak sebagai penguasa gua di bukit Carang Gantung itu. Dan saat ini bapak meminta kamu untuk membantu mendapatkan janin sebagai tumbal kemudahan dan kekayaan bapak. Kata bapak Danar kepada Danar, kamu harus bantu bapakmu dan juga ibu. Ibu juga tak mau menjadi tua. Apa kata orang nanti kalau melihat wajah ibumu yang berkerut? Ibu tak mau semua itu terjadi. Aku ingin tetap terlihat muda walau usia sudah tua. Kamu harus bantu carikan janin itu untuk persembahan, sambung ibunya. Baik bu, akan aku bantu ibu dan bapak untuk mendapatkan tumbal awet muda dan kecantikan itu, kata Danar kepada bapak dan ibunya. Ini merupakan rahasia keluarga dan kamu sudah dewasa sekarang, jadi jangan sampai rahasia ini tercium dan diketahui oleh orang lain. Sangat berbahaya, bisa-bisa kita diusir dan rumah kita akan dibakar sama warga. Kita akan kehilangan semuanya. Iya pak, iya bu. Bapak juga sedang berusaha untuk menjadi kepala dusun supaya nanti bapak bisa mengendalikan warga dan mempengaruhi pikiran mereka. Warga sekarang sedang mencari lawan untuk pemilihan kepala dusun. Kamu bisa cari tahu siapa warga yang ditunjuk untuk berhadapan denganku. Kasih tahu aku nanti, kata bapaknya kepada anaknya. Baik pak, aku akan cari tahu siapa orang yang akan ditunjuk untuk berhadapan dengan bapak, kata Danar. Sekarang keluarlah, aku dan ibumu akan melanjutkan ritual dulu. Sudah tengah malam, ujar bapaknya. Baik pak. Danar pun lalu bergagas pergi dan keluar dari kamar pemujaan tersebut. Barda lalu mengambil gayung kecil yang terbuat dari batok kelapa. Kemudian ia membaca mantra sambil memasukkan gayung tersebut ke dalam toples. Janin-janin yang dipendam dalam toples itu terlihat berenang dengan mata tajam menatap pada Barda yang memasukkan gayung kecil tersebut. Sepertinya mereka tidak suka melihat gayung yang akan masuk toples untuk mengambil airnya. Tangan kecil mereka menepis gayung tersebut. Air yang ada di dalam toples itulah yang akan diminum oleh Barda dan istrinya. Setelah mengambil air dalam toples, ia menuangkannya dalam wadah yang juga terbuat dari batok kelapa gading. Lalu mereka berdua meminumnya secara bergantian dan mengusapkan kembali sisa air itu pada wajah mereka. Tapi mereka tak merasakan apa-apa seperti ritual yang sudah-sudah. Itu karena mereka terlambat memberikan tumbal janin. Apa kamu tak merasakan apa-apa pada wajahmu, bu? Tanya Barda pada istrinya. Tidak pak, ini tidak seperti yang dulu. Ini karena kita terlambat memberi tumbal. Kita tidak mendapatkan janin bulan ini. Sekarang kita harus mencarinya. Hanya 8 minggu lagi waktu yang tersisa. Kalau tidak kita akan menua, wajah kita akan keriput, dan juga harta benda kita akan hilang, katanya sambil meletakkan gayung. Ia kemudian menutup kembali toples itu dan membungkusnya dengan kain hitam. Ia lalu memasukkan kembali bungkusan yang berisi janin itu ke dalam kotak hitam dan menggemboknya lalu memasukkan ke dalam lemari. Ayo istirahat sekarang bu, kita pikirkan
cara mendapatkan janin kembali, kata Barda sambil menutup lemari. Kemudian mereka pun keluar kamar dan mengunci kembali kamar ritual itu. Singkat cerita, Barata terus melajukan motornya. Hari ini dia pulang atas permintaan warga untuk menjadi pesaing Barda di pemilihan kepala dusun. Ia sudah lama bekerja di sebuah pondok pesantren sebagai seorang pengajar. Ia juga belajar sekaligus untuk memperdalam ilmu agama. Ia sesekali pulang untuk membantu warga kampungnya bila ada kegiatan gotong royong, sekaligus melepas kangen dengan keluarganya. Barata dikenal sangat baik karena sifat riang tangannya dalam membantu kalau ada warga yang membutuhkan tenaganya. Ia akan dengan ikhlas membantu sampai selesai. Karena hal itu ia sangat disukai oleh warga. Mendekati jalan masuk dusun, kendaraannya berhenti. Ia kaget melihat jalan masuk ke kampungnya terhalang oleh sebatang pohon yang melintang di tengah jalan. Suasana jalan itu kebetulan sepi. Ia pun segera turun untuk menyingkirkan batang pohon tersebut. "Diam kamu, jangan singkirkan pohon itu. Lebih baik kamu balik lagi. Jangan masuk ke dusun ini, atau kau akan mati." 3 orang berpakaian hitam dengan penutup muka keluar dari semak pinggir jalan dengan tangan membawa senjata tajam. Bersambung. Itulah cerita Radio Jurik bagian keempat yang memiliki judul Janin Dalam Toples. Ikutin terus Radio Jurik cerita Janin Dalam Toples bagian kelima. Buat teman Radio Jurik semuanya, sebelum meninggalkan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, supaya bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.